Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Dewi dari Universitas Sultan Agung Ketajasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah, semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi Islam untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai temanya adalah nilai sejati uang ketika inflasi diuji oleh prinsip Islam. Nah, pernahkah kamu berpikir mengapa harga barang terus naik dari tahun ke tahun? Mengapa uang yang dulu cukup untuk membeli banyak hal, kini hanya cukup untuk membeli sedikit saja? Nah, fenomena ini dikenal dengan inflasi. Nah, inflasi adalah ketika nilai uang menurun dan daya beli masyarakat melemah. Namun, bagaimana Islam memandang uang dan fenomena inflasi ini? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah alat tukar untuk mempermudah transaksi antar manusia, bukan barang dagangan yang diperjualbelikan demi keuntungan. Nah, nilainya lahir dari kepercayaan masyarakat, bukan dari unsur fisik seperti kertas atau logam. Nah, oleh karena itu, memperjualbelikan uang dengan nilai yang berbeda tanpa dasar syar'i dianggap tidak adil dan mengandung unsur riba. Nah, Islam ini tuh menegaskan bahwa uang seharusnya beredar secara produktif, mendukung kegiatan ekonomi yang nyata, jadi bukan menjadi sarana spekulasi atau penimbunan. Nah, Islam ini tuh menetapkan prinsip bahwa setiap perputaran uang harus membawa manfaat dan keadilan sosial. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa transaksi emas dan perak harus setara dan dilakukan secara tunai. Nah, menandakan pentingnya kesetaraan dan keterbukaan. Artinya, uang tidak boleh menjadi alat penindasan, apalagi digunakan untuk mencari keuntungan yang merugikan orang lain. Perputaran uang yang sehat akan menciptakan stabilitas ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari kesenjangan. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Akibatnya, harga-harga tuh naik dan nilai uang melemah. Nah, dalam sistem konvensional, inflasi dianggap normal, tetapi dalam Islam memandangnya sebagai tanda ketidakseimbangan. Nah, kenapa? Sebab utama inflasi itu tuh sering kali berasal dari praktik riba, penimbunan harta, pencetakan uang tanpa nilai real, serta perdagangan spekulatif. Nah, fenomena ini menandakan bahwa sistem ekonomi kehilangan arah dari prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Inflasi menurunkan daya beli masyarakat kecil, sementara pihak yang memiliki aset besar cenderung diuntungkan. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Harga kebutuhan pokok meningkat, sementara pendapatan tetap tidak bertambah. Nah, Islam ini menolak kondisi ini karena bertentangan dengan prinsip yaitu keadilan, dan maslahah yaitu kemaslahatan umum. Nah, keadilan ekonomi ini tuh hanya dapat terwujud jika nilai uang dijaga agar tetap stabil dan berfungsi sesuai syariat. Nah, di sini ada penyebab dan pandangan Islam terhadap inflasi. Nah, kita akan nyebutin satu persatunya. Nah, pandangan ekonomi Islam terhadap inflasi itu apa sih? Nah, dalam pandangan Islam, inflasi bukan hanya permasalahan teknis ekonomi, tetapi juga refleksi dari perilaku manusia. Nah, ketika uang disalahgunakan untuk riba, spekulasi, penimbunan, apa keberkahannya hilang? Nah, di sini Islam itu mengajarkan agar uang selalu bersandar pada nilai real seperti perdagangan halal dan lain sebagainya. Nilai sejati uang bukanlah pada jumlah nominalnya, melainkan pada cara ia digunakan dan manfaat yang dihasilkannya. Nah, uang yang digunakan untuk berzakat, membantu usaha kecil, atau menolong sesama akan membawa keberkahan dan ketenangan. Nah, sebaliknya, uang yang disalahgunakan justru menyebabkan ketimpangan dan kehilangan nilai hakiki. Nah, Islam ini mengingatkan kita bahwa uang hanyalah sarana, sedangkan tujuan sejatinya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
Nah, mari kita renungkan kembali. Uang bukan sekedar alat tukar, tetapi juga alat untuk menebar kebaikan. Ekonomi Islam tidak menolak kemakmuran, tetapi menuntun agar kekayaan itu berdampak positif bagi semua. Nah, uang ini tuh bernilai bukan karena jumlahnya, tetapi karena keberkahannya. Nah, Islam juga memberikan solusi yang menyentuh akar masalah, yaitu yang pertama, menghapus praktik riba dan transaksi spekulatif. Lalu, mengalirkan uang ke sektor produktif seperti pertanian, industri, dan UMKM. Nah, menerapkan zakat, infak, dan wakaf produktif. Terus, menjaga keseimbangan antara uang dan barang nyata. Lalu, menanamkan akhlak ekonomi yang jujur. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai nilai sejati uang ketika inflasi diuji oleh prinsip Islam. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.